Saya Umu Azizah Mukarnawati, kita ketemu lagi untuk berbagi pemikiran kali ini terkait dengan sustainability dan rantai pasok. Nah, kalau kita bicara sustainability dan rantai pasok, ini kemudian kita jadi berpikir, apakah kita bisa melakukannya dengan tema pemberdayaan, sehingga kita juga bisa melibatkan masyarakat untuk terlibat di dalam rantai pasok kita. Apakah dengan melibatkan masyarakat melalui pemberdayaan tadi ke dalam rantai pasok kita memang benar-benar merupakan konsep pemberdayaan yang sebenarnya, ataukah justru menciptakan keterperdayaan masyarakat? Nah, ini yang perlu kita bincangkan. Terkait dengan hal ini, kita ini seringkali mendapatkan pemahaman yang salah kaprah sebenarnya terkait dengan pelibatan masyarakat ke dalam rantai pasok yang sekarang ini banyak dibicarakan menggunakan konsep Creating Shared Value atau CSV. Bagaimana pemberdayaan itu dilakukan untuk bisa mengajak masyarakat mendapatkan rantai pasok atau bisa mendapatkan akses ke rantai pasok. Nggak ada yang salah sebenarnya. Namun kesalahannya adalah banyak yang berpikir bahwa CSV ini merupakan konsep untuk menggantikan CSR. Padahal sebenarnya CSV ini adalah salah satu pendekatan dalam melakukan CSR perusahaan itu untuk bisa melibatkan masyarakat di dalam rantai pasok. Jadi cara pemahamannya adalah bahwa sebagai perusahaan kita diharapkan untuk tidak saja mengejar profit, tetapi juga bagaimana kita bisa menciptakan nilai bersama di dalam masyarakat. Nah, nilai bersama atau social value ini harapannya juga akan bisa melibatkan masyarakat ke dalam proses rantai pasok itu, sehingga masyarakat bisa terlibat langsung, mendapatkan benefit langsung, terlibat di dalam suatu proses perusahaan melalui pemberdayaan yang dilakukan. Jadi tidak terbalik ya, program CSR harus memberi keuntungan bagi perusahaan masuk ke dalam rantai pasok. Bukan demikian, tapi bagaimana program pemberdayaan itu menjadi salah satu value yang diciptakan oleh perusahaan bersama masyarakat, bisa memberikan peluang masyarakat untuk bisa masuk ke dalam rantai pasok perusahaan. Nah, ini yang kita harus teliti, apakah itu merupakan suatu pemberdayaan ataukah jangan-jangan ini merupakan satu bentuk kultur stelsel yang baru. Pemberdayaan kalau kita lihat dari konteks katanya adalah berdaya, diambil dari berdaya. Empower, mempunyai power, mempunyai kekuatan, mempunyai kuasa, kemampuan. Jadi pemberdayaan adalah bagaimana kita melakukan suatu proses agar masyarakat itu bisa berdaya. Berdaya dalam konteks ini adalah berdaya untuk membuat keputusan, untuk bisa mencari solusi atas segala persoalan yang mereka hadapi, termasuk juga berdaya di dalam mendapatkan akses produksi untuk ketahanan kehidupan mereka. Itulah keberdayaan atau pemberdayaan yang harus dilakukan di dalam masyarakat kita atau di dalam lingkup perusahaan ataupun di dalam lingkup manapun ya. Artinya kita memberikan kekuatan, pemberdayaan, kemampuan masyarakat untuk bisa menetapkan apa yang menjadi keputusan dia, termasuk semua konsekuensi yang mereka punya. Nah, disinilah pemberdayaan kita perlu untuk bisa melihat perlunya suatu tata kelola di dalam suatu masyarakat, tata nilai di dalam masyarakat untuk bisa menciptakan dan juga menguatkan akses-akses yang di dalam masyarakat, baik itu yang merupakan modal ekonomi, modal budaya, maupun modal sosial. Modal sosial itu merupakan hal yang paling penting di dalam pemberdayaan karena di situ ada norma-norma, ada interaksi antar individu, antar kelompok,
individu kelompok di dalam masyarakatnya maupun dengan komunitas yang lain. Di situ ada persoalan integritas, juga di situ ada koneksitas dengan berbagai pihak, dengan berbagai hal. Itu yang perlu kita kelola. Mengelola modal sosial itu merupakan hal yang penting di dalam pemberdayaan. Nah, disitulah kita juga akan melakukan penyadaran dari apa yang dipahami masyarakat selama ini. Kalau kita lihat ada 3 hal ya, kalau kita melihat bentuk kesadaran masyarakat, ada kesadaran magic, biasanya masyarakat menerima ini sebagai takdir, sudah nggak bisa apa-apa, baik itu bersifat natural maupun supranatural. Jadi mereka ya menerima saja nasibnya seperti itu. Kemudian kesadaran yang sifatnya itu kesadaran yang lebih tinggi lagi, yaitu kesadaran kritis. Namun sebelum ada kesadaran kritis itu ada satu kesadaran naif namanya, di mana kita berpikir bahwa keterpurukan itu, ketidakberdayaan itu karena ya memang kita memiliki keterbatasan. Kita memiliki kondisi-kondisi yang memang sudah adanya cuman begitu. Masyarakat di sini malas kok. Kulturnya memang begitu. Biasa kok seperti itu. Para laki-lakinya begitu, perempuannya begitu. Itu adalah kesadaran naif. Nah, untuk menuju kesadaran kritis, kita akan mengajak masyarakat dalam konsep pemberdayaan itu untuk berpikir bahwa apa yang terjadi di depan mereka ini adalah suatu bentukan atau konstruksi sosial yang kemungkinan besar juga ada yang memainkan. Baik itu pihak-pihak penguasa, pembuat keputusan, atau pihak-pihak lain yang mempunyai kepentingan terhadap masyarakat. Kesadaran kritis inilah yang perlu dibangun agar masyarakat kemudian bisa memilih dan mempertimbangkan langkah apa yang perlu dibangun, langkah apa yang perlu diambil di dalam menghadapi situasi apapun, termasuk keberadaan perusahaan. Di mana misalnya perusahaan membutuhkan supply, membutuhkan rantai pasok yang melibatkan masyarakat, maka masyarakat perlu diajak berpikir kritis untuk berdaya membuat keputusan. Apakah mau masuk ataukah mau melakukan apa yang menurut masyarakat terbaik bagi mereka. Nah, untuk bisa melakukan hal itu, maka dalam proses pemberdayaan kita perlu mengetahui apa yang ada di masyarakat tersebut, kondisi apa yang ada, situasi apa yang ada, persoalan apa yang ada di sana, kebutuhan-kebutuhan apa yang ada di masyarakat itu, dan juga potensinya. Karena dari situ kita akan bisa melihat apakah ini nanti bisa ada satu jalan agar masyarakat ini juga bisa masuk ke dalam rantai pasok tersebut. Nah, kondisi ini yang perlu kita pahami. Maka sebelum kita melakukan proses pemberdayaan, kita perlu mengetahui dulu. Biasanya bisa menggunakan analisis sosial, menggunakan pemetaan sosial, analisis isu-isu, analisis stakeholder yang bisa kita lakukan untuk bisa memahami kondisi yang di dalam masyarakat dan juga relasi-relasi yang ada di sana. Dari situlah maka pemberdayaan kita baru kita fokuskan. Kita memberikan pilihan-pilihan kepada masyarakat juga memahami kondisinya secara kritis, kemudian mereka juga bisa mencari jalan untuk bisa bertemu dengan perusahaan dan bisa menjadi satu sinergi dalam rantai pasok yang sangat berdaya, tidak dipaksakan oleh perusahaan. Nah, disitulah maka pemberdayaan itu masuk ke dalam arti sesungguhnya, memberdayakan dan bukan memperdayakan. Demikian, kalau ada komen, ada input, feedback, silahkan tulis di komen bawah ini. Kita akan ketemu lagi dalam Gagasin Belajar episode berikutnya.